Halo kamu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke kamu semuanya, hari ini kita akan bahas sebuah laptop gaming punya HP yang akan langka sebab laptop ini akan discontinue. Nah, nanti laptop yang pakai VGA RTX 4000 series akan digantikan sama RTX 5000. Secara performa itu memang sedikit lebih kencang. Tapi efek sampingnya, kalau pakai RTX 5000 bro, waduh harganya udah pada tinggi, rata-rata di atas 17 juta. Lah ini masih murah, cuma 14 juta rupiah. Kelebihannya, laptop ini jelas kalau kita lihat adalah karena dia pakai RTX 4000 series, terus memang udah 16 GB, dan kalau dipakai, dia punya desain kalem, nyaman, sistem cooling juga pakai dual fan. Apalagi kalau kita lihat secara teknologi, untuk RTX 4050 ini bro, kan dia juga punya teknologi yang namanya NVIDIA DLSS. Ini mana teknologi ini akan lebih memaksimalkan untuk performanya tanpa mengorbankan kualitas grafis. Jadi kalau kalian pakai FPS-nya bisa maksimal, terus misal kebutuhannya untuk ngedesain, terutama buat teman-teman nih yang jurusan kuliahnya itu kuliah jurusan teknis, entah teknik sipil, kemudian DKV, terus ngedesain dan juga yang lain, pokoknya software yang berat-berat, pakai ini dipastikan akan nyaman. Secara berpacu, kalau kita riset, dia kan udah pakai prosesor Intel Core i5 yang high performance series. Yang ini 13 bro ya, tepatnya 13420H, punya kecepatan maksimal di angka 4,6 GHz. Kemudian untuk VGA-nya dia pakai NVIDIA GeForce RTX 4050, VRAM-nya gede di angka 6 GB dan TGP-nya di angka 50 Watt. Berikutnya RAM laptop ini dikasih 16 GB DDR4 dan dia ini satu keping. Nah, dengan satu keping seperti ini, nanti kalau kita mau upgrade, tinggal kita tambahkan di slot kosong yang maksimalnya itu bisa keisi di angka 32 GB. Berikutnya penyimpanannya dia juga punya dual slot. Salah satunya ada keisi 512 GB, jenisnya pakai M2 NVMe Gen 4, speednya kencang banget bro ya, di atas 6000-an. Jadi pas kita nyalain booting pertama itu kenceng, pas loading game juga nyaman tergantung koneksi internet kalian. Terus untuk sistem cooling laptop ini dia mengandalkan dual fan, dual exhaust, dan posisinya itu terletak di bagian bawah layar. Nah dengan posisi seperti ini, kalau kalian pakai mouse di tangan kanan, ini terasa nyaman karena tidak terganggu oleh pembuangan exhaust langsung ke dalam tangan kalian. Lalu untuk suhu laptop ini pas di keberanian berat ya, suhu permukaannya itu dia hanya mencapai di angka 50 derajat Celcius, suaranya nggak berisik, dan menurut saya suhu ini termasuk nyaman untuk sekelas laptop gaming entry. Berikutnya untuk baterainya juga dia termasuk awet karena dikasih kapasitas jumbo 70 Wh, dan kalau kita pakai laptop ini mampu bertahan di angka 3-4 jam. Kenapa kok bisa awet? Alasannya adalah karena TGP-nya tadi rendah di angka 50 Watt. Berikutnya untuk pendukung dari performa baterai ini, laptop ini juga memiliki adaptor di angka 120 Watt, colokannya bulat, terus untuk detail dari spesifikasi dan juga opsi upgrade-nya, teman-teman bisa lihat data seperti ini termasuk harga promonya. Nah, setelah kalian beli, dengan spek yang udah kita bahas barusan, laptop ini akan nyaman dipakai di berbagai software yang berat. Contohnya untuk anak teknik sipil yang sering pakai software kayak AutoCAD, kemudian SolidWorks, Revit, ataupun MATLAB, dijamin ini udah proper. Guys, yang lain teman-teman pakai laptop ini untuk kebutuhan kalian rendering 3D, misal kayak Blender, SketchUp, hingga kebutuhan V-Ray, dia juga proper. Terus untuk editing video, ini juga nyaman. Entah pakai Adobe Premiere ataupun pakai DaVinci Resolve. Berikutnya pas laptop ini kita pakai, dia juga termasuk nyaman. Bodinya mungkin kalau kita lihat barebone-nya masih pakai desain lama, tapi meskipun desain lama, tampilnya tetap kalem, simple, dan juga estetik. Estetiknya laptop ini karena dia punya logo V di bagian luar sini, terus untuk full materialnya dia itu berbahan dari plastik ABS. Efek sampingnya kalau dia berbahan plastik, bobotnya tentunya tidak terlalu berat, totalnya hanya di angka 2,2 kg dan ketebalan tertingginya ada di angka 2,35 cm. Jadi kalau ini laptop udah masuk tas, termasuk charger, laptop ini tidak terlalu berat untuk kita bawa-bawa. Berikutnya layarnya nyaman dipakai bro ya, dia pakai ukuran laptop game standar yaitu 15,6 inch, panel IPS, resolusi Full HD, dan juga refresh rate di angka 144 Hz. Nah, dengan spek hardware kayak ini, kalau teman-teman dipakai untuk kebutuhan gaming, ini udah lancar nyaman. Semisal kalau kita lihat untuk kebutuhan ngedesain, akurasinya juga cukupan karena pas kita tes pakai Spider-Man Data Color, sRGB-nya itu di angka 66,9% sRGB dan nits-nya di angka 282. Lanjut kameranya, menurut saya dia termasuk bening. Pakai resolusi standar 720p, minusnya kamera ini tidak punya privacy shutter fisik. Tapi secara hasil, ini udah lumayan untuk kebutuhan meeting online kalian.
geser di bagian keyboard, dibuat ngetik nyaman, empuk. Layoutnya full size, ada juga warna putih. Kemudian colokannya I/O portnya lengkap, terbagi di sisi kiri maupun kanan. Dia punya colokan RJ45, ada juga colokan HDMI, USB, dan juga colokan Type-C, serta jack 3.5. Wifi-nya stabil, pakai Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, terus untuk audionya dia proper bro, pakai DTS:X Ultra, dual speaker, hasil audionya seperti ini, dan garansi resmi selama 2 tahun. Garage ready. Protect the fucking sucker! Lanjut kawan, kita akan masuk ke segmen mendang-mending dan juga kesimpulan. Nah, perbandingannya bro ya, kalau kita compare Victus, yang paling dekat itu ada di 2 buah merek dengan tolak ukur sama-sama pakai VGA RTX 4050. Yang pertama ada Lenovo Legion Essential, yang kedua ada di Asus Gaming V16. Nah, jadi kalau kita jajarin ketiga buah spek seperti ini bro ya, menangnya Victus itu ada di 2 poin. Yang pertama, laptop ini punya desain ganteng seri game standar, bukan yang seri-seri biasa alias banci. Terus yang kedua, laptop ini dia punya sistem cooling yang memang dual fan, dan bonusnya laptop ini punya baterai awet dibandingkan kedua buah kompetitornya. Tapi kalau kalian cari performanya lebih unggul, dia itu ada di Lenovo Legion Essential karena pakai Ryzen 7 7000 series. Terus untuk layarnya dia juga proper pakai akurasi 100% sRGB. Sementara kalau kalian cari laptop yang kalem, Asus Gaming V16 bisa menjadi jawaban kalian. Ya sudah coba ya, semoga bermanfaat. Informasi laptop gaming di budget 14-15 juta rupiah. Untuk bilangnya sebenarnya kembali sama teman-teman. Tapi yang jelas si Victus yang kita bahas sekarang ini bro, dia itu termasuk laptop limit yang habis ini harganya akan terbang semisal spek dalamannya ganti RTX 5000 series. See you in the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke?